figur-figur terbaik atau potensi terbaik yang ada di seluruh dunia mau melakukan perbaikan sepak bola Indonesia. Saya terbuka gitu loh. Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Erick Thohir tanggapi perdebatan lokal versus naturalisasi, singgung unggahan medsos. Perdebatan sengit mengenai pemain lokal versus naturalisasi di tubuh timnas Indonesia terus terjadi. Di media sosial, medsos, netizen kerap membanding-bandingkan kemampuan pemain satu dengan lainnya, terutama antara lokal dengan keturunan atau naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyadari fenomena tersebut. Akan tetapi, ia percaya tak ada segregasi di tubuh timnas Indonesia. Apalagi, seluruh ofisial dan pemain sempat menyerukan kampanye melalui akun medsos mereka masing-masing yang menunjukkan persatuan di dalam tim. Pemain-pemain ini, naturalisasi, ada darah kitanya gitu loh, dan ini juga pemain, yang mohon maaf nih, berinvestasi di dirinya sendiri, tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, baik pemerintah maupun PSSI, mereka mau, itu kan luar biasa, lanjutnya. Dalam skuad yang dibawa ke Piala Asia 2023, timnas Indonesia memiliki pemain keturunan tanpa naturalisasi yakni Elkan Bagot dan naturalisasi seperti Jordi Amat, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Shane Patinama. Sementara, Mark Klok murni naturalisasi tanpa darah keturunan. Erick Thohir menilai pemain naturalisasi tersebut merupakan upaya untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia mencontohkan Martin Paes yang jauh-jauh terbang dari Amerika Serikat ke Indonesia untuk mengurus administrasi naturalisasinya. Kita sebagai pemerintah, PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri, ingin memperkuat Indonesia. Terharu? Enggak. Saya emaha luar biasa. Artinya apa? Ini kita membangun momentum besar. Kita punya generasi emas U22 ke bawah, kemarin juara SEA Games, ditambah banyak pemain muda diaspora yang ingin gabung, seperti Ivar, Rafael, Nathan, Justin. Ini bagus. Tetapi cukup, enggak? Tidak. Seperti yang saya bilang, kita harus punya tim senior 2x11 yang sama kekuatannya, kata Erick. Erick Thohir melihat skuad timnas Indonesia saat ini belum cukup dalam. Ia menyinggung lini tengah yang memiliki kekuatan tipis. Seandainya terdapat pemain yang cedera atau kartu merah, lanjut Erick, maka Shin Tae-yong tak memiliki banyak pilihan. Timnas Indonesia harus rela menelan kekalahan 0-5 dari Iran dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Laga itu digelar di Al Rayyan Training City, Qatar, Selasa, 9 Januari 2024, malam. Timnas Iran memulai laga dengan sangat baik. Laga baru berjalan 2 menit, tim Meli mampu unggul berkat gol yang dicetak oleh pemain yang memperkuat Brentford, Saman Ghoddos. Timnas Indonesia menggunakan formasi 3 back pada laga ini. Skuad Merah Putih dipaksa untuk bertahan di babak pertama. Gawang timnas Indonesia kembali kebobolan pada menit ke-21. Hernando Ari Sutaryadi harus kembali memungut bola dari gawangnya berkat gol yang dicetak oleh Roos Behcheshmi. Timnas Iran menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Kali ini Syahriar Moghanlou mendapatkan giliran menjebol gawang Hernando Ari Sutaryadi pada menit ke-35, kedua tim melakukan perubahan pada babak kedua. Para pemain yang menjadi cadangan mendapatkan kesempatan menit bermain. Timnas Iran tetap tampil dominan. Tim yang ditukangi Amir Galenoe itu mampu menambah 2 gol lagi.
Dua gol tambahan Iran pada babak kedua dicetak pada menit ke-71 dan 87, lewat brace yang dicetak Mehdi Gaye di laga uji coba ini menjadi yang terakhir bagi timnas Indonesia sebelum berlaga di Piala Asia 2023. Mereka akan menjalani laga perdana pada ajang tersebut pada Senin, 15 Januari 2024, melawan Irak. Iran pun akan menjalani laga perdana mereka di Piala Asia 2023 pada hari yang sama seperti laga perdana timnas Indonesia. Tim Meli akan menjajal kekuatan Palestina. Susunan pemain timnas Indonesia versus Iran. Timnas Indonesia, 3-4-3 Hernando Ari, kiper, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot, belakang, Yakob Sayuri, Ivar Jenner, Justin Hubner, Pratama Arhan. Tengah, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Witan Sulaiman, depan. Martin Paes segera jadi pemain naturalisasi, bagaimana nasib Emil Aduero Mulyadi? PSSI memastikan akan memproses Martin Paes menjadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong ternyata lebih memilih Martin daripada Emil Aduero Mulyadi, kiper Inter Milan dan Cyrus Margono. Kepastian ini didapat setelah sang pemain datang ke Indonesia menemui Erick Thohir pada Senin, 8 Januari 2024. Martin Paes akan menjadi pemain naturalisasi untuk posisi penjaga gawang, setelah Justin Hubner. Tercatat, ada 3 pemain lagi yang menunggu dinaturalisasi selain Martin Paes, yakni Tom Haye, Ragnar Orard Mangoen dan Nathan Choi. Shin Tae-yong ternyata lebih memilih Martin daripada Emil Aduero Mulyadi, kiper Inter Milan dan Cyrus Margono. Satu persatu dan kali ini Martin Paes. Semoga bertahap dan cepat diproses, tulis Exco PSSI Arya Sinulinga di Instagramnya. Sebelumnya, keputusan PSSI untuk menaturalisasi Martin Paes dinilai sangat tepat dibandingkan penjaga gawang yang lain. Dari segi kualitas, usia dan juga pengalaman, sudah tidak diragukan lagi jika Shin Tae-yong harus menaturalisasi pemain tersebut. Karena dia sudah siap main untuk menambah kedalaman barisan penjaga gawang. Jika dibandingkan dengan Emil Aduero Mulyadi, dia menyebut untuk merealisasikan masih di awang-awang. Sementara Cyrus Margono, juga masih terlalu muda untuk menghuni timnas senior. Martin Paes bertemu Erick Thohir, OTW reuni dengan Shane Patinama di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan kiper FC Dallas, Martin Paes bakal menjadi pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan kiper FC Dallas, Martin Paes bakal menjadi pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Paes akan mengikuti jejak sejumlah pemain lain termasuk Tom Haye yang sudah menyatakan kesediaan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Bakal reuni dengan Shane Patinama. Hadirnya Martin Paes di timnas Indonesia bakal membuat dirinya bakal bereuni dengan penggawa Garuda, yakni Shane Patinama. Selain itu, hadirnya Martin Paes juga bakal membuat aroma FC Utrecht semakin kental di tubuh skuad Garuda. Diketahui, Martin Paes dan Shane Patinama pernah satu tim saat membela FC Utrecht U21 alias Jong Utrecht. Keduanya pernah sama-sama membela Jong Utrecht pada tahun 2017 hingga 2019 silam. Setelahnya, Martin Paes berhasil promosi ke tim utama FC Utrecht, sedangkan Shane Patinama memutuskan hijrah ke klub Belanda, SC Telstar. Hadirnya Martin Paes bakal membuat dirinya menjadi pemain jebolan FC Utrecht ke-6 yang membela timnas Indonesia. Selain Paes dan Shane Patinama, pemain Garuda lain yang memperkuat Garuda adalah Ivar Jenner, Mark Klok, Stefano Lillipali, dan Irfan Bahdim. Erick Thohir bertemu Martin Paes untuk dinaturalisasi, keluarganya menangis. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengkonfirmasi bahwa Martin Paes akan menjalani naturalisasi. Kini Martin Paes sudah berada di Indonesia. Rencananya, Erick Thohir dan Martin Paes akan bertemu pada nanti malam. Seperti nanti malam saya akan bertemu dengan Martin Paes, ucap Erick Thohir saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024, sore.
Martin Paes merupakan seorang kiper yang tercatat membela tim divisi pertama Liga Amerika Serikat, FC Dallas. Di FC Dallas, pemain berusia 25 tahun terbilang selalu menjadi pilihan utama. Selama berseragam FC Dallas, Paes tercatat tampil sebanyak 70 penampilan. Paes sendiri bergabung ke FC Dallas pada Juli 2022. Jauh-jauh dari Amerika, kiper utama FC Dallas, tutur Menteri BUMN tersebut, pemain kelahiran Belanda itu mempunyai darah Indonesia dari sang nenek. Berdasarkan keterangan Erick Thohir, keluarga Paes sangat terharu saat dirinya menyayangkan keinginan membela Merah Putih. Ketika dia ketemu neneknya, orang tua, untuk pamitan memperkuat timnas Indonesia, nangis keluarganya, ujar pria kelahiran Jakarta tersebut. Dia datang ke sini kemarin sudah sampai, nanti malam makan malam sama saya. Martin Paes bagikan momen tengah di pesawat, terbang menuju Indonesia untuk urus naturalisasi. Kiper keturunan, Martin Paes, membagikan momen tengah menjalani penerbangan lewat Instastory Instagram pribadinya, Minggu, 7 Januari 2024. Tidak diketahui secara pasti kemana lokasi yang dituju oleh Martin Paes tersebut. Hingga saat ini, Bolasport.com yang sudah menghubungi pihak PSSI masih belum mendapatkan respons. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terang-terangan sedang menunggu kehadiran Tom Haye dan Martin Paes. Untuk Tom Haye, belum lama ini dia sudah datang ke Indonesia guna mengurus proses naturalisasinya. Tom Haye merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan kini tengah memperkuat klub divisi pertama Liga Belanda, SC Heerenveen. Tom Haye berseragam SC Heerenveen sejak Januari 2022. Selama memperkuat SC Heerenveen, pemain berusia 28 tahun tersebut tampil dalam 66 pertandingan dengan koleksi 5 gol dan 10 assist. Sementara Martin Paes merupakan seorang kiper yang saat ini membela tim divisi pertama Liga Amerika Serikat, FC Dallas.